Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah, bahwa kita telah ijabah Allah Subhanahu wa taala dari yang telah kita lakukan dari bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga kita Allah berikan kesempatan untuk kesekian kalinya bertemu dengan Ramadan. Bahwa kalau kita tarik ke dalam surah Al-Baqarah 183, gol terakhir dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ketika kita tarik ke dalam bahasa Arab, la'alla itu litarajji, semoga ya. Namun kalau semoga ini dikaitkan kepada ungkapan insan, itu belum ada kepastian. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam firman-Nya, maka itu adalah ditahqiq, bukan tarajji, itu pasti. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan pasti akan mendapatkan predikat takwa. Takwa dalam artian imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ada hal menarik yang diabadikan oleh seorang ulama kita, yaitu Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Ketika membahas ayat ini, kata beliau bahwa at-taqwa asy-syar'iyyah itu inqa'ul ma'asi, meninggalkan segala kemaksiatan. Maka dengan media puasa, seorang dapat menghindarkan dirinya dari hal-hal kemaksiatan itu. Beliau mengatakan bahwa kemaksiatan itu isman, ada dua. Yang pertama adalah kemaksiatan yang mampu kita hindari hanya dengan cara memberikan teori-teori, pemikiran-pemikiran, apakah itu janji-janji kebaikan, pahala, atau janji-janji adab, konsekuensi dari perbuatan maksiat. Mungkin ketika kita ingin melihat sesuatu sor kita, mau kita rampas milik orang lain, bayangkan kalau seandainya milik kita yang lain. Maka dengan pikiran yang jernih, sehingga kita tidak mau lagi mengambil, menzalimi, merampas yang bukan hak kita. Sedangkan ada kemaksiatan ini tidak cukup hanya mengandalkan akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan adab, tapi harus ada action. Itulah dengan puasa tadi, ketika kita ingin mengekang hawa nafsu, maka puasa salah satu medianya. As-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah tameng. Tameng buat apa? Untuk agar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu itu dapat dikekang dengan berpuasa, karena syaitan laknatullah alaihi tajri majrad dam, mengalir di aliran-aliran darah kita, maka fadayyiku majrahan, sebut, maka sempitkanlah rongga-rongga itu dengan berpuasa. Maka kemaksiatan yang kedua ini, kata Ibnu Ashur, bahwa dengan berpuasa kita mampu mengekang sebahagian kemaksiatan yang muncul dari syahwat, hawa nafsu, dan hal-hal yang lainnya seperti al-ghadab, emosi. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika ada orang ingin mengajak kita bertengkar, berantem, bertengkar, faqul lahu inni shahih, katakan sama dia, aku sedang berpuasa.
Puasa ini juga sangat menarik, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Al-Thalabi ketika membahas surah Al-Baqarah 183 itu, di samping memang kita akan mendapatkan predikat takwa, ternyata puasa ini mampu menjernihkan fisik dan kulit kita. Dan ada dikisahkan beliau di sini, lamma ubita Adam alaihissalam minal jannah, tatkala Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah dari surga, dan hari pertama kali beliau sampai ke dunia ini, ahraqathu syams, maka gosong mulut Nabi Adam karena terik matahari. Pada hari yang ketiga, maka Nabi Adam alaihissalam berpuasa, dia tidak makan dan tidak minum. Fa'atahu Jibril, maka malaikat Jibril alaihissalam datang. Faqala, maka Nabi Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Adam, atuhibbu an tubayyid jasadak, apakah engkau ingin agar jasadmu itu kembali putih? Jadi kalau zaman sekarang itu mungkin ya glowing lah istilahnya, glowing, apalagi istilah lain. Maka ditanya oleh Nabi Adam, bagaimana caranya? Kan Nabi Adam malaikat Jibril alaihissalam menjawab, dengan berpuasa ayam berbayar. Puasa 13, 14 dan 15 setiap bulan. Maka dipraktekkan Nabi Adam alaihissalam. Puasa pertama maka memutihlah, semakin jernih bekas gosong fisik Nabi Adam alaihissalam sepertiga. Hari kedua 2/3, sedangkan hari ketiga maka asar dari gosongnya fisik Nabi Adam alaihissalam karena terik matahari pertama kali sampai ke bumi ini hilang. Ini baru 3 hari. Hadirin, apatah lagi kita benar-benar melaksanakan puasa di bulan Ramadan 29 atau 30 hari lagi. Insya Allah growing lah ibadah kita, ya, apalagi mungkin bertambah energi dari dalam. Semoga dengan sifat takwa yang Allah janjikan kepada kita, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kita termasuk di antaranya. Mari spirit dan semangat kita berpuasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini semakin baik, semakin maksimal, karena kita tidak tahu apakah kita akan Allah temukan kembali pada Ramadan 1447 yang akan datang. Demikian, saya bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.